Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tanazzalur rahmat wa bisyukrihi tazalul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa ala rasulihin nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Wa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Betapa banyak saudara kita yang berada di luar sana yang sesungguhnya bisa melaksanakan sholat Jumat ini, namun karena suatu dan lain hal belum bisa melaksanakannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Jika dipanggil dirimu untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Tentu yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Tapi banyak juga saudara-saudara kita yang berada di luar sana yang sesungguhnya ingin melaksanakan sholat Jumat ini, yang sesungguhnya rindu untuk masuk ke masjid ini, namun apalah daya, nikmat sehat masih dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belum bisa berkumpul dan melaksanakan sholat Jumat ini. Maka beruntunglah kita yang berada di sini, kita masih diberikan nikmat sehat dan bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan seluruh umatnya di seluruh penjuru dunia akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumaratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Beliau diutus untuk menjadi teladan bagi kita semua yang benar-benar menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlak ataupun budi pekerti yang mulia bagi siapa yang ingin berjumpa Allah dan hari kiamat nanti. Sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin bahwa jika meneladani perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan hidup bahagia dan di akhirat nanti.
Salah satu aspek yang kita perlu teladani adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbisnis. Kegiatan ini telah dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Dalam sejarah telah disebutkan bahwa sejak masih sangat muda beliau sering diajak oleh pamannya yang bernama Abu Talib untuk melakukan perjalanan bisnis, bahkan sampai ke negeri Sam yang sekarang negeri itu telah menjadi beberapa negara, di antaranya Syria, Lebanon dan Palestina. Maka disinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa jiwa entrepreneur sebaiknya telah ditanamkan sejak dini, sehingga seorang anak sudah mulai mengenal cara berbisnis sejak dini. Di samping itu, perjalanan yang jauh akan memberikan kesempatan bagi kita untuk membuka wawasan untuk menjadi seorang bisnismen. Karena itulah tidak heran jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menjadi pelaku bisnis yang sangat ulung. Ketika diberi amanah oleh Khadijah radhiyallahu anha, kemudian menjadi istrinya kelak. Khadijah adalah seorang janda kaya dan memberikan kepercayaan kepada beliau untuk mengelola bisnis tersebut. Tampaknya bisnis Khadijah radhiyallahu anha ini semakin berkembang, semakin maju di tangan suaminya. Kekayaan itulah yang menjadikan bekal perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutus menjadi rasul dan menghabiskan seluruh waktunya untuk berdakwah kepada umat manusia ketika itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sekalipun secara detail bisnis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul itu tidak terekam dalam sejarah Nabi, dan hal ini wajar karena dilakukan sebelum menjadi nabi, tetapi prinsip-prinsip moral yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim, yang oleh Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, kana akhlaquhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya yang sengaja merugikan dengan cara menyembunyikan barang-barang yang jelek agar tidak diketahui oleh pembelinya. Praktek itulah yang dikenal dengan bai'ul gharur. Yang dilarang itu pula lah yang disaksikan Maisarah, pembantu Khadijah radhiyallahu anha, atas bisnis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang membuat kagum, katanya, jika barang dagangannya yang dijual itu tidak bagus ataupun jelek, maka ia katakan bahwa itu jelek. Begitu juga sebaliknya, jika barang tersebut bagus, maka ia katakan bahwa itu bagus. Di samping kejujuran dengan mitra dagangnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikenal sebagai orang yang teguh dalam mengemban amanah. Ketika dipercaya untuk mengelola barang dagangan, beliau melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Setelah menjadi rasul, beliau bersabda, wala takhun man i'tamanaka wa in khadaka, yang artinya, janganlah kau mengkhianati orang yang memberi amanah meskipun kepada orang yang pernah mengkhianati engkau. Betapa luhurnya akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan beliau selalu menjual barang kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati dengan Khadijah radhiyallahu anha. Artinya, ia tidak mengambil keuntungan di luar yang telah disepakati. Oleh karena itu, banyak pembeli yang terkesan dan tertarik dengan cara berdagang beliau. Keluhuran sifat beliau ini kemudian diceritakan oleh Maisarah kepada majikannya Khadijah radhiyallahu anha, dan ia pun merasa kagum dan terkesan dengan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu hubungan antara keduanya pun sampai ke jenjang perkawinan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentu kejujuran yang menjadi ciri utama bisnis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ditopang oleh filosofi yang bersumber dari nilai-nilai spiritual yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai yang ada keyakinan bahwa bisnis tersebut langsung disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, dia akan melihat pula balasannya. Kemudian prinsip yang dipegang teguh adalah kesukarelaan. Orang tidak boleh dipaksa untuk membeli sesuatu. Jual beli haruslah berjalan berdasarkan sukarela, ridho sama ridho. Prinsip yang juga sangat penting adalah keadilan dan menjauhkan kezaliman. Larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atas riba. Ini menunjukkan bahwa berbisnis haruslah dengan prinsip sebuah keadilan, yakni tidak ada eksploitatif antara kedua belah pihak yang mengejar keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kejujuran, keadilan dan semangat tolong menolong, insyaallah akan memberikan barakah kepada kita semua. Allah berjanji akan menurunkan barakah kepada masyarakat suatu bangsa yang menjunjung tinggi nilai ketakwaan dalam berbisnis. Takwa tidak boleh hanya dipahami secara sempit, tapi harus juga dipahami secara komprehensif. Sebagaimana firman Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun." Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan seluruh umat ini akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa zayyanahu bil 'aqlil hasan wa syarrafahu bil khuluqil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ma shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna wa tullabana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-sarri wad dhair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.